Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rizal Rafiqul Soleh dari PBA UIN Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan. Di sini saya bersama Mbak Amalia Restu Nirwana, mahasiswa psikologi UM Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mewawancarai sedikit yang bertema RUU Cipta Kerja, yang akhirnya anggota DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang sebelumnya. RUU ini menuai polemik dari berbagai pihak. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat sebuah poin yang sangat kontroversial dan merugikan bagi para pekerja atau rakyat jelata yang masih kecil. Contoh seperti waktu istirahat dan cuti yang tidak sesuai, upah dijadikan per jam, dan pesangon yang tidak diberikan, dan lain-lain. Oke, di sini akan saya berikan waktu untuk Mbak Amalia Restu Nirwana. Bagaimana sih pendapat mahasiswa tentang RUU Cipta Kerja ini? Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini pandangan saya sebagai seorang mahasiswa menanggapi mengenai RUU Cipta Kerja yang akhir-akhir ini cukup menimbulkan polemik serta pro kontra di kalangan masyarakat. Sebenarnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ramai dibahas tuh di awal tahun. Cuman belum ada tindak lanjut selanjutnya seperti apa karena terhalang tiba-tiba ada corona, sehingga fokus masyarakat dan pemerintah itu terfokusnya ke corona ini. Terus akhirnya tiba-tiba di akhir tahun kayak gini, tiba-tiba aja si DPR ini tiba-tiba mensahkan si RUU ini, padahal sebenarnya banyak pihak yang belum setuju dan sepakat semuanya mengenai RUU ini. Terus saya memandangnya kenapa ini begitu kontroversial. Pertama karena banyak pasal-pasal yang ternyata dianggap terlalu berpihak pada investor dan merugikan si rakyat kecil seperti pekerja maupun buruh. Dan kemudian selain itu kenapa ini bisa menimbulkan kontroversi, karena seperti yang kalian lihat dari video-video yang beredar di sosial media ya, mengenai proses sidangnya yang cukup tidak etis, seperti ada Ibu Puan Maharani yang tiba-tiba mute mic dari salah satu anggota. Terus kemudian terlihat perdebatan antara pimpinan sidang dengan anggotanya, yang akhirnya menyebabkan salah satu fraksi partai itu akhirnya walk out atau keluar dari ruang sidang. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu yang cukup menimbulkan emosi di masyarakat. Jadi kayak merasa apa ya? Jadi karena hal itu akhirnya emosi masyarakatnya jadi meludak banget gitu loh. Karena pasalnya merugikan rakyat, terus proses pengesahannya juga seperti itu, kayak gitu. Terus kalau menurut pandangan saya sendiri, sebenarnya dari pasal-pasal yang beredar di masyarakat itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar gitu loh. Karena terkadang ada juga beberapa pihak itu yang justru ingin menyebarkan hoax terkait RUU ini gitu. Padahal sebenarnya ketika saya ngecek dari pasal yang memberatkan masyarakat, yang dipermasalahkan sama masyarakat, dan ketika saya cek ke draft aslinya, ternyata ada beberapa hal yang kurang sesuai. Kayak ada misalnya pesangon ya. Jadi di masyarakat kan beredarnya kalau karyawan atau pekerja atau buruh ketika berhenti tidak akan mendapatkan pesangon. Tapi sebenarnya di draft aslinya pun disebutkan bahwa si pekerja ini akan tetap mendapatkan pesangon. Cuman yang kabar-kabar yang benar itu kayak yang hari kerja itu jadi lebih banyak, terus juga mungkin gajinya itu jadi dihitungnya itu berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Jadi mungkin merugikan sekali berarti jadi kayak merugikan juga di sisi pekerjanya atau buruhnya kayak gitu. Terus ya sementara itu sih, jadi pemerintah kan, padahal pemerintah ini harusnya nih fokus dulu lah ke penanganan corona ini kayak gimana, karena di Indonesia sendiri kan corona sedang meningkatnya, lalu pemerintah kok malah fokusnya tiba-tiba di RUU Cipta Kerja ini gitu loh. Padahal ini masih simpang siur banget, dari draft 905 halaman bahkan beredar kalau misalnya ini tuh belum draft final gitu loh. Kayak bayangin aja udah sericu ini Indonesia tapi ternyata itu belum final, dan banyak juga pihak-pihak yang ternyata belum tahu isi draft itu kayak gimana. Jadi sebenarnya ini cukup kacau sekali ya. Jadi simpulannya itu seorang DPR atau anggota DPR itu menginginkan negara Indonesia ini lebih maju,
Tetapi dengan cara yang seperti itu mungkin menurut saya salah, dan itu dengan tidak menghiraukan seseorang rakyat jelata seperti buruh tani, atau ya itu pun bisa disebut juga mahasiswa juga. Yang dilihat dari mahasiswa juga penghasilan orang tuanya juga menurun juga kalau begitu, dan belum dikatakan sempurna seperti Indonesia kalau tidak maju semua, tidak merdeka semua. Oke, begitu sedikit dari saya. Mungkin seperti itulah simpulan dari saya. Saya selaku mahasiswa PBA UIN Malang, misal ada kesalahan ucap saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.